Perundingan diplomatik yang dinanti dunia antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran berakhir untuk sementara waktu di Muscat, Oman setelah pertemuan yang berlangsung tanpa kesepakatan signifikan. Meski disebut sebagai awal yang baik oleh beberapa pihak, perbedaan tajam masih membayangi prospek perdamaian jangka panjang. Lantas apa yang sebenarnya terjadi saat perundingan soal nuklir antara Amerika Serikat dan Iran di Oman? Mari kita simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Teropong. Perundingan yang digelar secara tidak langsung di ibu kota Oman, Muscat ini menjadi putaran diplomasi terbaru antara dua negara yang telah lama berseteru. Delegasi Amerika dipimpin oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat, sementara Iran diwakili oleh Menlu Abbas Araghchi. Permasalahan utama yang tetap menjadi batu sandungan adalah status pengayaan uranium Iran. Negeri Persia menilai program itu sebagai hak kedaulatan untuk tujuan energi damai, sementara Amerika Serikat bersikeras bahwa kemampuan itu bisa menimbulkan resiko proliferasi senjata nuklir jika tidak diatur dengan ketat. Iran menyatakan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat yang digelar di Oman berakhir tanpa hasil konkret Jumat 6 Februari 2026. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa dialog tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Tanpa penjelasan rinci mengenai langkah lanjutan yang akan diambil kedua pihak. Adapun pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat tidak dilakukan secara tatap muka. Menteri Luar Negeri Oman berperan sebagai mediator dengan menyampaikan pesan secara bergantian. Antara delegasi Amerika Serikat yang diwakili Steve Witkoff, utusan khusus untuk Timur Tengah, Jared Kushner, menantu Donald Trump, serta Laksamana Brett Cooper, Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di wilayah tersebut. Format ini dipilih untuk menjaga komunikasi tetap terbuka di tengah ketegangan politik yang masih terjadi. Meski demikian, pembicaraan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat yang digelar di Muscat, Oman ini berakhir tanpa kesepakatan. Lantaran kedua pihak gagal menyatukan pandangan mereka dalam isu inti yang menjadi sumber ketegangan berkepanjangan. Akibatnya, pembicaraan di Oman ditutup sementara tanpa kesepakatan, dengan masing-masing pihak sepakat masih perlu melanjutkan dialog di masa depan. Namun belum ada jadwal pasti untuk pertemuan berikutnya, sehingga masa depan dialog diplomatik ini masih penuh ketidakpastian. Kebuntuan ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya diplomasi, perbedaan mendasar antara kedua negara masih jauh dari kata terselesaikan. Dan proses negosiasi tetap berada dalam kondisi penuh ketidakpastian.
Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Teheran pada Jumat 8 Februari menyasar 15 entitas, 2 individu dan 13 kapal yang dituduh terkait perdagangan minyak dan produk petrokimia Iran secara ilegal. Langkah ini bagian dari kampanye tekanan maksimum yang diluncurkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sanksi diumumkan bersama dengan dimulainya kembali negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat di Muscat, Oman setelah 8 bulan terhenti. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut pertemuan 8 jam itu sebagai awal yang baik dan menegaskan bahwa dialog harus berlangsung tenang tanpa ancaman atau tekanan. Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Teheran pada Jumat 5 Februari menyasar 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal yang dituduh terkait perdagangan minyak dan produk petrokimia Iran secara ilegal. Langkah ini bagian dari kampanye tekanan maksimum yang diluncurkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sanksi diumumkan bersamaan dengan dimulainya kembali negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat di Muscat, Oman setelah 8 bulan terhenti. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut pertemuan 8 jam itu sebagai awal yang baik dan menegaskan bahwa dialog harus berlangsung tenang tanpa ancaman atau tekanan. Araghchi mengatakan delegasi Iran masuk ke meja perundingan dengan mata terbuka dan ingatan yang teguh tentang tahun lalu, mengacu pada ketegangan dan krisis kepercayaan yang terbentuk dalam 8 bulan terakhir. Ia menambahkan, fokus pembicaraan tetap pada program nuklir yang menurut Teheran bersifat murni damai. Ketegangan meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu, diikuti gelombang protes anti pemerintah pada Desember dan Januari yang Teheran tuduh disulut oleh Washington dan Israel. Belakangan, Amerika Serikat juga menempatkan armada yang dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln di Timur Tengah untuk menekan Teheran agar kesepakatan baru membatasi pengayaan uranium serta program rudal balistik. Iran menekankan kesiapannya melanjutkan diplomasi, tetapi Araghchi memperingatkan bahwa setiap perundingan harus bebas dari tekanan atau ancaman, menegaskan bahwa kepercayaan yang rapuh perlu dibangun kembali sebelum tercapai kesepakatan substansial. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba-tiba melempar ancaman bakal menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal itu bakal terjadi jika Amerika Serikat melakukan agresi terbuka terhadap Iran.
Ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyerang wilayah negara-negara tetangga dan hanya akan menyerang di tempat pangkalan Amerika berada. Arakci mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran sepenuhnya siap untuk merespons dengan tegas setiap saat terhadap tindakan permusuhan apapun. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Arakci, tiba-tiba melempar ancaman bakal menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal itu bakal terjadi jika Amerika Serikat melakukan agresi terbuka terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyerang wilayah negara-negara tetangga dan hanya akan menyerang di tempat pangkalan Amerika berada. Arakci mencatat bahwa angkatan bersenjata Iran sepenuhnya siap untuk merespons dengan tegas setiap saat terhadap tindakan permusuhan apapun. Diplomat senior Iran mengatakan bahwa Republik Islam secara konsisten menyatakan bahwa program rudalnya tidak dapat dinegosiasikan. Karena itu, murni masalah pertahanan di luar lingkup pembicaraan apapun. Ia juga mengatakan bahwa Iran memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk memperkaya uranium. Dan proses tersebut harus berlanjut, menekankan bahwa bahkan serangan militer pun tidak efektif dalam menghilangkan kemampuan Iran. Arakci juga secara tegas menolak gagasan pengayaan uranium 0%, menyatakan bahwa masalah tersebut berada di luar lingkup negosiasi. Di bagian lain, pernyataannya, Arakci menunjuk pada putaran baru pembicaraan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Yang berakhir di ibu kota Oman, Muscat sehari sebelumnya. Menteri Luar Negeri Iran lebih lanjut mengatakan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat bersifat tidak langsung.
Meski tak ada hasil konkret, delegasi kedua negara menyepakati bahwa diplomasi tetap menjadi pilihan utama. Oman sebagai tuan rumah dan mediator menyatakan perundingan akan berlanjut di lain waktu setelah konsultasi lanjutan di ibu kota masing-masing. Perundingan ini dipandang sebagai babak awal di tengah ketegangan yang membentang sejak pembicaraan sebelumnya terhenti lebih dari 8 bulan lalu. Dunia kini menunggu apakah jalur diplomatik ini mampu membawa perubahan positif atau justru mengarah ke eskalasi baru. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Telepon berikutnya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.